kabar kalian pagi hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi kita bisa belajar pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, sudah sarapan atau belum? Belum. Loh, kenapa kok belum, Mbak? Kesiangan, Bu. Waduh, besok jangan kesiangan lagi ya. Iya, Bu. Jangan begadang ya, biar bangunnya nggak kesiangan. Ya. Karena sarapan itu penting ya anak-anak, supaya kita fokus dan bersemangat saat sekolah. Baik, sebelum itu boleh dicek kanan kirinya, bawahnya, kolongnya ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Sudah, Bu. Alhamdulillah siap semuanya, pinter. Oke, sebelum itu saya minta Mbaknya untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Iya, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mbak. Sama-sama, Bu. Sebelum itu anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang memahami Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum memulai pembelajaran ini supaya kalian merasakan semangat dan gairah Pancasila dalam diri kalian sendiri. Oke, saya minta tolong Mbak yang di sini, boleh? Boleh, Bu. Untuk teman-teman dipersilakan berdiri ya. Tuh, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bisa duduk ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Mbak dan teman-teman Sama-sama. sekalian. Oke, pada pagi hari ini kalian pasti pertama kali ya bertemu dengan saya. Sebelumnya kan kalian sudah kelas 7 dan sekarang sudah kelas 8. Perkenalkan, nama Ibu Afrilia. Kalian bisa panggil Ibu Afril yang akan mengajar kalian di pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 8 ini. Kalian tentunya sudah menyelesaikan pembelajaran kelas 7 selama 1 tahun dengan penuh semangat dan penuh kerja keras. Untuk itu, Ibu ucapkan selamat telah menjadi siswa kelas 8. Dan kalian tentunya selamat atas menerima nilai-nilai yang terbaik yang sudah kalian usahakan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu, Ibu minta untuk kalian tidak berleha-leha karena sudah merasa nilainya bagus. Kalian tetap harus bekerja keras, senantiasa belajar dengan giat, memahami pelajaran dengan baik, agar nilai-nilai kalian bisa lebih baik lagi di semester ini dan kenaikan kelas nanti. Selain itu, belajar yang giat, memahami dengan baik juga supaya kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari seperti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu akan absen kalian ya, dan tolong disebutkan nama panggilannya supaya Ibu jadi kenal dengan kalian, oke? Oke, Bu. Pertama, Dewi Tri Septianingrum. Dewi, Bu. Faiza Aida Cipta Hapsari. Bisa, Bu. Sinta Hayu Primawardani. Sinta. Lailatul Hawa. Laila, Bu. Bella Indra Faila. Bella, Bu. Alif Aulia Syafiar. Alif, Bu. Anis Mufida. Anis, Bu. Leila Pangastuti. Ella, Bu. Salisa Fida Ar-Rohmah. Salisa, Bu. Oke, masuk semuanya dengan keadaan sehat dan jumlah yang lengkap. Terima kasih ya anak-anak.
Oh iya, tadi Ibu sedikit salah fokus dengan Mbak Laila sama Mbak Laila. Apakah saudara kok namanya mirip? Nggak kenal. Oh, enggak. Kirain tadi saudara soalnya namanya mirip ya gitu. Oke, tadi kan ada yang belum sarapan nih, takutnya belum konsentrasi untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oleh karena itu, Ibu akan ajak kalian ice breaking supaya kalian lebih bersemangat lagi, bisa konsentrasi, jadi bisa menerima pembelajaran pada hari ini dengan baik. Oke, jadi kalau Ibu bilang pegang telinga, kalian boleh pegang telinganya, tapi kalau Ibu bilangnya hanya telinga, kalian tidak boleh mau nyentuh telinganya ya. Paham? Paham. Ibu mulai ya. Pegang telinga, pegang hidung, pegang mata, pegang kepala, mata, telinga. Ayo. Dipegang atau tidak? Ulangi ya. Pegang pipi, hidung. Aduh, baru permulaan sudah banyak yang tidak fokus ini. Pegang pundak, telinga, kepala. Oke. Ini kalau salah enaknya diapain ini ya? Kok dari tadi baju? Jangan. Oke, ini ada satu kali lagi yang sedikit berbeda. Tapi kalau salah maju ke depan gimana? Kalau Ibu bilang tepuk satu, tapi kalau Ibu bilang hanya satu, kalian mengucapkan satu. Paham? Paham. Tepuk satu, satu. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, lima, tiga. Tepuk dua, satu, dua, tiga. Tepuk dua, tepuk tiga, satu, tiga. Wah, ini yang sekarang lebih bersemangat ya, fokus ya, ini takut maju ya semuanya. Iya, takut. Alhamdulillah ya, sudah fokus, sudah bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan ya tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kalian dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya di kelas 7 tentu kalian sudah mempelajari sejarah Pancasila ya. Masih ingat? Masih. Oke, alhamdulillah, berarti ingatannya masih baik ya. Oke. Kira-kira ini sudah siap ya menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, kalau gitu selamat belajar. Semoga ilmu yang kalian dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila ini termasuk penting sekali dalam kehidupan sehari-hari, agar kalian bisa hidup tenang, tentram, dan saling rukun. Ini pasti satu sama temen yang lain rukun kan? Rukun. Pinter, nggak boleh musuhan, nggak boleh apa itu anak-anak biasanya nyebutnya bolo-boloan ya, nggak boleh ya gitu. Semua teman harus bekerja sama dengan baik. Selamat menjadi siswa kelas 8, selamat menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita belajar. Tadi sudah dijelaskan ya, hari ini kita akan belajar materi apa? Kehidupanku. Ya, jadi materi kita hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Tadi sudah dijelaskan apa tujuan pembelajarannya? Sudah. Jadi pada bab ini kita memiliki 3 submateri. Yang pertama yaitu
Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Akan tetapi pada hari ini, submateri yang akan kita pelajari adalah Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Oke, kita lanjut. Sebelum ke materi, Ibu memiliki sebuah gambar. Ibu ingin tahu kira-kira setelah melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian dan apakah kesamaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Ya. Gambar itu gambar pohon yang besar dan gedung yang tinggi. Kedua-duanya sama-sama menjulang ke atas, tapi saya belum tahu persamaannya apa ya, Bu? Apa ya kira-kira? Saya, Bu. Ya, Mbak Salisa silahkan. Saya izin menjawab. Mungkin maksudnya walaupun bentuknya beda tapi sama memiliki fondasi atau dasar yang sama. Bukan begitu, Bu. Ya, betul sekali. Ada yang mau jawab lagi? Ya, silahkan. Saya Dani. lihatnya begini, Bu. Kalau fondasi gedung atau akar pohon nggak kuat, pasti roboh. Jadi, keduanya butuh fondasi yang kokoh, sama seperti negara, butuh dasar supaya tidak gampang runtuh. Ada yang bisa simpulkan jawaban dari Saya, teman-temannya? Bu. Ya, silahkan Mbak Dewi. Menurut saya, gedung sama pohon ini memiliki sebuah lambang yakni besar dan tinggi. Jadi, tapi mereka itu juga punya fondasi dasar yang sama seperti negara kita yang membutuhkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu kehidupan baru kita. benar. Jadi, keduanya sama-sama memiliki fondasi. Kalau bangunan ini, semakin tinggi bangunannya, semakin dalam pula fondasinya. Begitu pula dengan pohon. Pohon bukan fondasi, tapi akar. Semakin tinggi pohonnya, semakin mendalam juga ke dalam tanah akarnya. Dalam sebuah negara juga demikian. Negara untuk bisa berdiri dengan kuat dan kokoh memerlukan sebuah fondasi. Fondasi ini dalam konteks negara Indonesia kita sebut sebagai Pancasila. Oke. Nah, ini adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Di mana kelima sila ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau dipecah-pecah. Nah, di sini kan ada ya gambar lambang-lambang dari sila Pancasila. Ibu ingin tahu apakah dari kalian masih ingat arti dari lambang-lambang tersebut? Coba lambang yang pertama, Mbak Anis boleh bantu dijawab. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang berwarna emas. Tuhan itu seperti cahaya untuk hidup kita. Jadi kita hidup harus sesuai jalan yang benar. Benar sekali. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini adalah dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kepada jalan kebenaran, sehingga pada hakikatnya negara ini tidak boleh melenceng dari jalan yang lurus. Selanjutnya pada sila yang kedua, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silahkan. Kedua Mbak tuh Ica. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab yang lambangnya lebih rantai. dikerasin ya Mbak. Tapi jawabannya. unik sih, Bu, karena mata-rantainya ada yang kotak dan ada yang bulat, yang dimana artinya semua orang itu beda-beda, tapi saling membantu dan saling nyambung. Gitu ya, benar sekali. Jadi pada sila kedua ini kita diajarkan untuk beradab kepada sesama. Kita harus menghargai perbedaan bahasa, perbedaan latar belakang, atau apapun yang berbeda dari teman kita harus kita toleransi, harus kita sayangi tetap ya. Jadi kalau ada yang hitam, ada yang putih, kita harus tetap saling berteman. Selanjutnya sila ketiga, ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dewi. Sila ketiga itu melambangkan pohon beringin. Pohon beringin. Nah, Terus sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar yang kuat dan pohonnya yang rimbun, di mana kita bisa melambangkan Indonesia seperti kita itu bisa merangkul rakyat Indonesia dengan lambangnya ini gitu. iya benar. Sila ketiga ini sesuai semboyan kita. Apa bunyi semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu satu jiwa. jiwa. Jadi sila persatuan ini meskipun kita berbeda suku, adat, budaya, dan lain-lain, kita harus tetap bersatu agar tetap menjadi sebuah persatuan. Selanjutnya yang keempat, ada yang bisa bantu jawab?
Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Laila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Hal ini dikarenakan banteng adalah hewan yang hidup berkelompok, jadi melambangkan musyawarah dan semangat kebersamaan dalam mengambil keputusan. Benar sekali. Jadi kenapa gambarnya kok banteng? Karena banteng ini kehidupannya selalu berkelompok. Mereka kalau kemana-mana nggak pernah sendiri-sendiri. Maka dari itu menggambarkan kita sebagai warga negara Indonesia harus terbiasa dengan musyawarah, harus terbiasa dengan kebersamaan, tidak hanya memikirkan diri sendiri, karena biasanya keputusan yang diambil secara bersama itu lebih bijak daripada keputusan yang diambil secara sepihak tapi gegabah. Gitu. Selanjutnya sila yang terakhir, ada yang mau bantu jawab Ibu? Ya, silakan Mbak Leila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya itu padi dan kapas, yang artinya itu seperti simbol kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian. Jadi kita itu semua harus hidup sejahtera dan tidak ada kekurangan. Ya, betul sekali. Jadi sila kelima ini melambangkan kesejahteraan, di mana harapannya adalah semoga rakyat Indonesia mendapatkan makanan yang layak, pakaian yang pantas, dan juga kesempatan yang adil baik di mata hukum maupun di masyarakat. Karena pada sila ini kita diajarkan untuk peduli kepada sesama. Ketika kita sudah peduli kepada sesama, maka kita juga akan menjiwai sila yang pertama, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Ibu, saya ingin bertanya, Ya, silahkan Mbak Sinta. kenapa kelima sila ini tidak bisa dipisahkan atau dipecah-pecah, Ibu? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sila ini tidak dapat dipecah-pecah ya? Jadi sila ini saling menjiwai antara sila satu dan sila kedua. Kita tidak bisa kalau hanya menjiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita tidak bisa berlaku keadilan kepada sesama. Atau kita menjunjung persatuan, tetapi kita tidak berketuhanan. Itu tidak bisa ya. Kalau kita dipecah-pecah itu, maka esensinya akan hilang. Jadi nggak bisa, harus saling menjiwai. Karena itu mereka ada 5 dasar seperti itu. Sudah mengerti Mbak Sinta? Ngerti, Bu? Ya. Ibu lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1945 pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita kenal sebagai BPUPKI, di sini Soekarno berpidato untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Di sini Bapak Soekarno mengungkapkan dasar negara dalam bahasa Belanda, di mana kita sebut sebagai filosofi Grondslag. Ada yang tahu artinya? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Bella. Filosofi Grondslag itu artinya fundamental, filsafat, dan jiwa, pikiran, dan hasrat yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya didirikan negara Indonesia yang merdeka. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Bella. Oke, selanjutnya Soekarno menyampaikan 5 dasar bagi negara Indonesia. Tadi sudah Ibu sampaikan, 5 dasarnya adalah sila-sila Pancasila ya. Nah, di situ kemudian hari momen pidato Soekarno itu dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagaimana dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Pancasila sebagai dasar negara juga termaktub dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sini termuat dalam alinea keempat yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjut? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Alif. Kenapa hari lahir Pancasila tidak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, padahal kan disahkannya tanggal 18 Agustus 1945, Bu? Nah, kira-kira ada yang tahu nih jawaban dari pertanyaan Mbak Alif? Oh, Izin silakan menjawab, Mbak Bu. Selisa. Saya kan pernah baca, jadi gini, tanggal 1 Juni pada hari itu Soekarno menyampaikan ide tentang 5 dasar negara yaitu Pancasila pada sidang BPUPKI. Nah, ide itulah yang menjadi cikal bakal
lahirnya ditetapkannya 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Iya, betul sekali Mbak Salisa, tepuk tangan buat Mbak Salisa. Jadi, tanggal 18 Agustus itu memang hari lahirnya pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya itu menjiwai Pancasila. Nah, sedangkan hari lahir Pancasila itu sudah dijelaskan tanggal 1 Juni 1945 karena pada hari itu adalah hari di mana Bapak Soekarno pertama kali mengemukakan pemikirannya atau gagasannya terkait Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga sesuai dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, maka tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada ya? Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Nah, di sini bunyi pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bisa kita lihat pada kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan. Di sini kita ditegaskan bahwa negara Indonesia ini sangat menjiwai Pancasila, di mana kita harus meliputi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila sudah terdapat dari pembukaan UUD NRI ya. Jadi untuk mewujudkan Indonesia, kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pasal-pasal yang menjiwai dari sila-sila Pancasila. Untuk bisa lihat lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di buku UUD NRI yang kecil. Apakah sudah punya semua? Sudah. Kira-kira buku UUD NRI itu isi apa ya? Ibu pengen tahu deh. Isinya tentang pembukaan, tentang pasal-pasal, tentang tata aturan sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu. Coba ini Mbak Anis dibacakan yang sila ketuhanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai ketuhanan. Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, benar sekali. Jadi pada pasal 29 ayat 1 ini berbunyi bahwa negara Indonesia itu harus negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada ayat kedua berbunyi negara wajib melindungi hak-hak warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai masing-masing. Seperti itu. Jadi semua rakyat Indonesia dibebaskan asal harus berketuhanan. Seperti itu. Selanjutnya sila kedua, Mbak Iza boleh tolong bantu dijawab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara harus menghormati nilai kemanusiaan. Tertuang dalam pasal 28A sampai J UUD NRI tahun 1945. Oke, selanjutnya bisa dilanjut Mbak Leila. Sila ketiga. Ya, Mbak Leila. Sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus menjaga nilai persatuan bangsa sebagaimana amanat dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Mbak Sinta. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Pasal 20 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Ya, yang terakhir boleh Mbak Salisa. Dibacain, Mbak. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial demi terciptanya kehidupan makmur dan sejahtera. Tercantum pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut. Barusan kan sudah bahas materi ya.
Maka pada selanjutnya kita akan membahas pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum melakukan pengamalan ini, kalian harus bisa memahami 3 kata kunci pengamalan. Yang pertama, memikirkan, merasakan, melakukan. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kita lakukan secara bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Memikirkan, merasakan, melakukan. Lebih cepat. Memikirkan, merasakan, melakukan. Lebih cepat lagi. Memikirkan, merasakan, melakukan. Lebih cepat lagi. Memikirkan, merasakan, melakukan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Jadi, pada pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, bisa kita mulai dari lingkungan terkecil, di mana lingkungan tersebut adalah lingkungan keluarga. Bagaimana sih Bu cara kita mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga? Tentu saja dengan melakukan aturan, di mana aturan ini bukan sekedar aturan saja, tetapi aturan yang diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Misalnya berdisiplin dalam beribadah, menghormati orang tua, menyayangi saudara, belajar dan menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Apakah kalian sudah belajar dengan benar di rumahnya? Sudah. Kalau sholatnya gimana? Apakah masih ada yang bolong-bolong? Oh alah, ini ada Mbak Sinta. Gimana Mbak Sinta ibadahnya? Lancar Bu. Lancar, alhamdulillah. Kita lanjut ke pengamalan yang selanjutnya. Pengamalan selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Bentuk pengamalan Pancasila dalam ruang lingkup sekolah bisa diwujudkan dengan melalui sikap tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Contohnya, seragamnya harus sesuai ketentuan ya. Nggak boleh ada yang terlalu ketat. Lambang-lambangnya harus sudah dijahit semua. Terus juga kalian bisa dimulai dengan mengikuti musyawarah pemilihan ketua OSIS. Dan tidak boleh mengejek-ngejek temannya, menjelek-jelekan, mengintimidasi, atau biasa kita kenal sebagai bullying ya. Iya. Di sini nggak ada yang bullying kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kita harus saling menyayangi semuanya. Kita lanjut ke pengamalan selanjutnya, yaitu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat. Biasanya kalau di masyarakat itu aturannya beda-beda ya, tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, di sini misalnya ada sebuah rukun tetangga yang dimana terdapat aturan dilarang menyalakan musik atau sejenisnya dengan suara yang nyaring di malam hari, karena supaya tidak mengganggu tetangga. Di sini kita dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan lingkungan keluarga. Kira-kira kalau di lingkungan kalian ada yang suka nyetel musik malam-malam nggak? Ada. Gimana nih perasaan kalian kalau ada yang nyetel musik gitu? Terganggu. Sebaiknya diapakan ya? Tegur. Ditegur. Kalau ditegur tetap aja Dilaporin ke RT. dilaporin ke RT, benar sekali. Oke, selanjutnya, nah di sini ada diskusi kelompok. Tapi sebelum masuk diskusi kelompok, Ibu ingin mengetes apakah kalian benar-benar sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ada sebuah game di mana di sini Ibu akan bilang Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Ibu akan menunjuk satu anak, dan anak yang Ibu tunjuk harus menjawab satu kata. Misalnya, sholat, rajin, rukun. Seperti itu ya, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti. Ibu mulai ya. Ya. Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku, Mbak Sinta. Menolong. Menolong, lanjut ditunjuk temannya. Anis. Banis, Rukun. rukun. Alif. Berdoa. Berdoa, lanjut. Bela. Sholat. Sholat, lanjut Mbak Bella. Laila. Menghargai. Lanjut. Iza. Sopan. Sopan, lanjut. Salisa. Menyayangi. Menyayangi, lanjut. Dewi. Musyawarah.
Lanjut, ada lagi? Mbak Laila. Iya. Adil. Adil. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari jawaban kalian, Ibu sudah yakin ya kalau kalian itu sudah mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti tadi kata Mbak Salisa, menyayangi. Betul sekali ya, jadi harus menyayangi. Tidak boleh yang seperti tadi menjelek-jelekan atau apalah, itu nggak boleh ya. Pokoknya yang negatif-negatif itu harus bisa kita hindari. Kita sudah bisa lah ya membedakan di mana yang baik, mana yang buruk gitu. Sebaiknya kalau buruk kita hindari saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke diskusi kelompok, di mana di sini kalian mencari suatu topik masalah di sekitar yang menurut kalian melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kalian berdiskusi terkait masalah tersebut dan menganalisisnya dengan tabel C atau melihat, di mana kalian menjelaskan apa yang kalian lihat secara langsung konfliknya. Selanjutnya pada tabel feel atau merasakan, kalian menuliskan apa yang kalian rasakan ketika melihat masalah tersebut. Misalnya ya di sini masalahnya tentang kalian melihat kasus bullying. Nah, untuk mengisi tabel C-nya, kalian bisa isi dengan kami melihat ada siswa yang sering dibully secara verbal. Misalnya diajak karena penampilan, karena ada juga yang diabaikan saat kerja kelompok. Lalu apa yang kalian rasakan? Kalian merasakan prihatin, sedih, karena perundungan bisa membuat siswa merasa tidak nyaman di sekolah kan? Sehingga mereka kadang yang dibully itu jadi malas sekolah ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk tabel selanjutnya, kalian melakukan wonder atau memberikan solusi, di mana kalian bisa isi dengan apa solusi kalian dan kira-kira apakah solusi kalian sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sila keberapa dicantumkan. Selanjutnya yang terakhir adalah tabel action atau tindakan kalian. Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika melihat kasus bullying? Ini Bu, kita ambil langkah menolong korban, melaporkan kejadian tersebut kepada guru yang berwenang, seperti itu ya. Apakah sudah paham? Paham. Ibu ingin kalian duduk berkelompok, bisa langsung membentuk kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Untuk kelompoknya satu kelompok isi 3 orang ya. Ini aja. Ini di sini kelompoknya. Kelompok kedua di mana? Di sini, Bu. Kelompok ketiga duduknya di mana? Di sini, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup ya. Ya. Gimana kalau banyak gak sih di apa di kantin itu ada orang yang apa kayak ngambil makanan terus gak bayar. Mereka gak ngambil dan gak bayar malah datang. Aku pernah lihat. Ya kan sering gak sih? Sering, apalagi biasanya itu kan cowok gak sih rata-rata. Apa? Mengambil makanan atau tanpa dibayar? Mencurikan. Ada yang tidak paham? Paham ya, gampang lah ya. Jangan lupa dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila ya solusinya.
Kalau sudah bisa langsung dipresentasikan ya. Ya. Nanti sama. Gimana, apakah sudah ada yang selesai? Belum, sebentar Bu, masih nulis. Boleh Ibu tunggu. Iya Bu. Ayo, apakah sudah ada yang selesai? Boleh langsung presentasi ke depan ya. Sudah selesai, Bu. Oke, silakan langsung pada kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, langsung dimulai ya. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Nah, untuk tabel yang C atau melihat ini kami mengambil contoh kasus, yaitu di kantin sekolah ada beberapa anak yang mengambil makanan di kantin dan mereka tidak membayar makanan tersebut. Selanjutnya untuk yang feel. Selanjutnya untuk tabel yang feel atau merasa, kami merasa kecewa dan prihatin karena ada siswa yang mencuri makanan atau mengambil makanan tanpa membayar di kantin sekolah. Hal ini merugikan penjual kantin dan tidak mencerminkan sikap jujur yang seharusnya dijunjung di sekolah. Tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya itu wonder atau solusi. Kami berpikir bahwa nilai kejujuran terdapat dalam sila ke-1 dan ke-5 dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat membeli makanan di kantin. Bisa memberikan edukasi rutin tentang pentingnya bersikap jujur, membuat poster-poster pengingat tentang kejujuran, dan menyediakan kantin kejujuran dengan sistem kepercayaan yang dibimbing guru. Nah, untuk selanjutnya yaitu action atau tindakan. Jika kita melihat hal tersebut, apalagi di kantin, kita harusnya menegur orang tersebut. Kalau orangnya masih gitu-gitu aja, kita boleh bilang ke guru kalau anak tersebut mencuri di kantin. Seperti itu, Bu. Seperti itu sudah ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Saya, Bu. Kelompok pertama dulu ya.
Boleh langsung dibacakan ya. Hai teman-teman, tolong didengarkan. Didengarkan anak-anak. Ini teman-temannya yang Iya. presentasi. Jadi kami dari kelompok 1 tadi sudah hasil diskusi kami. Yakni kasus yang kami ambil ya siswa yang memotong pembicaraan guru saat mengajar. Nah, kami melihat saat guru menjelaskan materi di depan kelas, beberapa siswa memotong pembicaraan guru untuk bertanya hal yang kurang relevan hanya untuk bercanda. Lalu pada Phil merasakan guru merasa tidak. Lebih keras lagi ya anak-anak suaranya. Lalu pada Phil, guru merasa tidak dihargai dan kesulitan untuk menyampaikan materi dengan baik. Murid lain yang ingin belajar juga merasa terganggu. Lalu pada double wonder atau solusi, kita harus belajar bahwa nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat dapat menjadi landasan solusi. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah yang mengajarkan siswa untuk menghargai setiap pendapat dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbicara termasuk guru. Lalu yang terakhir pada action atau tindakan, yaitu membuat aturan kelas bersama yang disepakati oleh guru dan murid tentang tata cara berkomunikasi yang baik, termasuk tidak memotong pembicaraan guru. Sudah, Bu. Tepuk tangan buat kelompok pertama. Oke, kita lanjut kelompok ketiga. Langsung dipresentasikan ya, Mbak. Baik, saya akan membacakan diskusi kelompok 3. Yang C yaitu saya melihat ada banyak kasus membuang sampah sembarangan dan kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan. Misalnya itu ada beberapa tempat sampah yang terlihat penuh dan tidak ada siswa yang berinisiatif untuk membuang sampah. Untuk yang kedua adalah Phil, merasa bersalah, merusak lingkungan dan tidak bertanggung jawab. Untuk wonder dan solusi yaitu sila kedua untuk membuang sampah sembarangan menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan serta kenyamanan orang lain. Dan yang terakhir ada action atau tindakan. Siswa perlu sadar dan aktif buang sampah benar melalui sosialisasi, kampanye, dan piket terstruktur. Oke, sudah selesai. Sudah. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi dari presentasi kalian, Ibu sudah bangga sekali ya. Kalian sudah bisa memikirkan solusi dari permasalahan-permasalahan dari pelanggaran nilai-nilai Pancasila ya. Tadi sudah ada yang menyinggung tentang memotong pembicaraan guru saat berbicara, membuang sampah sembarangan, bahkan ada yang lebih parah nih, makan di kantin tapi tidak bayar ya. Padahal itu itu sudah termasuk nilai-nilai kejujuran ya, di mana nilai-nilai kejujuran ini ada di sila berapa Mbak tadi? 1 dan 5. Kalau kalian sudah melanggar sila kelima, kalian itu sudah otomatis melanggar sila yang pertama karena kalian sudah tidak jujur dan kalian juga melanggar kesejahteraan dari saudara kita yang lain. Kalian sudah merugikan orang yang menjual makanan tersebut, benar atau tidak? Benar. Kira-kira kalau ada seperti itu, enaknya diapain ya? Dilaporkan ke guru BK. Terus enaknya diapain ya? Disuruh ganti kah atau gimana? Ya disuruh ganti materinya. Oke, tadi solusi-solusi kalian itu sudah mencantum atau sudah termasuk ke dalam cita-cita negara Indonesia yang ada pada alinea keempat dalam pembukaan UUD NRI 1945, di mana di situ berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, tepuk tangan buat kita semua karena sudah bisa mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing.
baik anak-anak, telah sampailah kita di akhir pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kali ini? Seru atau tidak? Seru! Hari ini kita belajar apa saja? Ya, Mbak Bella. Pancasila sebagai dasar negara, Bu. Pancasila sebagai dasar negara. Ada lagi? Belajar tentang Pancasila. Benar sekali, belajar tentang Pancasila. Mbak Dewi? Belajar tentang nilai-nilai Bu di kehidupan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan kita semua gini. Benar sekali, tepuk tangan dong buat kita semua. Berarti sebenarnya sudah paham ya akan materi kali ini? Sudah. Tadi juga telah melaksanakan sebuah kerja kelompok ya? Iya. Untuk terakhir kalinya, Ibu mau masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan refleksinya nih. Mulai dari kelompok 1, siapa yang mau bicara? Dewi. Saya Bu. Oke, Mbak Dewi gimana? Jadi selama belajar pagi hari ini tuh saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran seperti dasar negara Indonesia itu Pancasila Bu, yang disahkan, yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bapak Soekarno saat berpidato di depan. Terus ada nilai-nilai Pancasila seperti terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang ketuhanan. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Bu, seperti di lingkungan keluarga, tata tertib beribadah, taat beribadah, kemudian menghormati orang tua, seperti itu Bu. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong buat Mbak Dewi. Selanjutnya dari kelompok 2, Mbak Adis mau bicara? Silakan. Ya, jadi tadi kelompok kita itu mengambil masalah tentang beberapa siswa mengambil makanan di kantin tanpa membayar. Nah, itu menunjukkan kurangnya kejujuran. Penting untuk menegur dan menerapkan nilai kejujuran sesuai dengan sila ke-1 dan ke-5 melalui edukasi dan sistem kantin kejujuran untuk menjaga sikap jujur. Sudah. Baik, tepuk tangan dong. Kemudian yang terakhir kelompok 3, Mbak Laila silakan. Nah, tadi itu kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sila-silanya, 5 sila itu yang tidak dapat dipisahkan, dan setiap sila itu memiliki makna dan peran masing-masing sebagai untuk bernegara. Lalu juga tadi saya ingat ada tentang lahirnya Pancasila pada 1 Juni dan ada pada pembukaan UUD. Lalu juga tadi kita mengamalkan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih, tepuk tangan dong buat kita semua. Berarti teman-teman semua juga sudah paham betul ya akan materi kita pada kali ini. Nah, anak-anak sekalian, dapat disimpulkan pada pembelajaran kali ini bahwa Pancasila adalah dasar negara yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila tersebut memiliki makna sendiri. Mulai dari sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan kita untuk terus menghargai keyakinan masing-masing. Nah, tadi kan dari kelompok 2 juga menyinggung terkait tidak jujur ya, mengambil makanan di kantin namun tidak jujur. Itu juga salah satu pelanggaran dari nilai 1. Jadi jangan ya anak-anak, harus jujur kalau di kantin. Mengerti? Mengerti. Kemudian sila kedua, bagaimana bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata pertama silanya itu kemanusiaan. Berarti kita semua harus menekankan nilai kemanusiaan. Tadi kelompok 3 juga menyinggung tidak membuang sampah secara teratur ya, menumpuk sampah namun tidak segera dibuang, itu juga melanggar sila kedua, yaitu beradab dan kemanusiaannya juga. Kemudian sila ketiga, bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengajarkan kita tentang persatuan. Bersatu-satu walaupun kita berbeda-beda, beda dalam aspek apapun, kita tetap harus bersatu bersama-sama. Kemudian yang keempat, bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita untuk suatu cara bermusyawarah agar mencapai tujuan yang mufakat. Nah, tadi kelompok 1 juga menyinggung terkait
seorang murid yang kurang lancar ya, kurang sopan terhadap guru. Nah, itu kita bisa melakukan metode musyawarah agar mendapatkan capaian yang baik bagi guru, bagi murid, dan bagi semuanya. Kemudian yang terakhir nih, sila kelima bagaimana bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial mengajarkan kita untuk saling adil ya bagi sesama kita semua. Nah, nilai-nilai ini tuh bukan hanya untuk dihafalkan, tapi juga diamalkan, diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Tadi masih ingat gak jagonya gimana? Dipikirkan, dirasakan, dilakukan. Ayo satu kali lagi. Dipikirkan, dirasakan, dilakukan. Satu kali lagi. Dipikirkan, dirasakan, dilakukan. Bagus, hebat semua anak-anak ibu, tepuk tangan dong. Nah, untuk menindaklanjuti di pertemuan selanjutnya, ibu ada satu tugas nih buat kalian. Bisa disiapkan dulu selembar kertas dan bolpennya juga. Udah ya, sudah siap ibu dikte? Nah, untuk tugas minggu depan, carilah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di tempat umum. Paham nggak di tempat umum itu seperti apa? Misal nih, di apotik, di rumah sakit, di kendaraan umum juga bisa, di bus, di kereta api, ataupun di stasiun, di halte, itu juga bisa. Nah, contoh-contoh ini bisa kalian lihat di pengalaman kalian masing-masing ya, ketika kalian berada di tempat-tempat umum, ataupun bisa kalian ambil di media sosial. Mengerti? Mengerti. Nah, ini nanti tugasnya ditulis minggu depan, dikumpulkan di ibu ya. Baik anak-anak? Baik, Bu. Nah, sudah sampailah kita di penghujung pembelajaran kali ini. Ibu minta untuk dirapikan dulu alat tulisnya. Sudah semua? Dilihat kanan kirinya, di laci meja juga apakah ada sampah? Juga dirapikan sih. Bersih ya? Bersih semua? Duduknya juga dirapikan dong. Oke. Baik, semoga pembelajaran kita pada hari ini memberikan manfaat bagi ibu guru juga bagi anak-anak sekalian tentang Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Ibu mohon untuk teman-teman anak-anak semua menerapkannya dan jangan melupakannya, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik semuanya? Siap, Bu. Baik, kalau begitu minta tolong Mbak Laila untuk dipimpin berdoa menutup pembelajaran kali ini. Baik, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Laila. Terima kasih kepada anak-anak sekalian atas perhatiannya pada hari ini. Ibu senang sekali kalian rajin-rajin semuanya. Terima kasih. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.